Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Guru Iril Kapten Badai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Guidebook Ramadan atau buku panduan selama Ramadan. Ini diperuntukkan untuk anak usia sekolah ya, untuk bisa mendampingi anak menghidupkan bulan suci Ramadan. Ini dari guru maupun dari orang tua. Rekan-rekan semuanya untuk mendukung channel ini silahkan klik subscribe, like, dan komen. Bagi yang ingin mendownload buku Guidebook Ramadan ini bisa mencari link Google Drive-nya di deskripsi ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi karena udah mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Oke, kita lanjut. Bagian pertama itu ada petunjuk. Buku Ramadan for Kids ini adalah panduan bagi orang tua atau guru untuk mendampingi anak mengisi waktu luangnya di bulan Ramadan ya. Planner ini ditujukan untuk anak usia sekolah 6 sampai 7 tahun ke atas, meski tentu bisa digunakan oleh anak di bawahnya dengan penyesuaian materi. Yang kedua, Guidebooks ini berisi tentang tips bagi orang tua, penanda harian, checklist aktivitas, silabus topik harian, dan yang terakhir itu quality time. Tips bagi orang tua di sini akan disampaikan tentang cara orang tua mendampingi anak beribadah di bulan Ramadan. Kemudian ada penanda harian. Untuk anak prasekolah, orang tua bisa mengajak untuk menandai tanggal Ramadan, ya. Tapi untuk udah usia sekolah bisa langsung ditulis. Kemudian ada checklist ibadah, motivasi anak untuk melakukan ibadah selama Ramadan melalui checklist ibadah Ramadan Ceriaku ya. Kemudian ada topik harian yakni belajar dia akuisi bersama anak dengan topik pilihan setiap harinya selama Ramadan dan yang terakhir itu quality time. Isi quality time bersama anak dengan pilihan aktivitas spesial di bulan Ramadan. Ya, kita lanjut. Tips untuk orang tua yang pertama itu perkenalkan anak kepada iman, perkenalkan anak kepada iman ya. Kemudian tunjukkan cinta, harus berlemah lembut. Kemudian yang ketiga, no imbalan di awal. Dalam mengajarkan ibadah kepada anak, hindari memberikan imbalan kepada anak di awal. Seperti kalau adik puasa full, nanti ayah akan belikan sepeda atau tas baru. Ini jangan ya, sebaiknya jangan. Kemudian yang keempat itu perkenalkan bahwa Allah Ar-Rahman ya. Allah sayang sama anak yang berpuasa. Perkenalkan hadiah-hadiah dari Allah ketimbang hadiah-hadiah dari orang tua. Kemudian yang paling penting itu jadilah role model atau contoh yang bisa ditiru oleh anak-anak ini guru maupun orang tua ya. Dan yang keenam itu kunci dari segala kuncinya adalah bersabar, konsisten untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Nah, di sini ada lembar checklist untuk puasa ya. Ada lembar checklist untuk puasa. Ramadan ceria tahun berapa, kemudian nama anak, usia. Bismillah, kita mulai di hari pertama. Kalau udah berbuka, itu bisa dikasih checklist. Berarti udah tuntas ya, udah tuntas kegiatan puasanya sampai nanti pada hari ke-30 atau hari ke-29 itu udah tuntas puasanya. Ini bagian checklist puasa. Kemudian Ramadan ceria berikutnya adalah checklist ibadah ya. Di sini mulai tanggalnya udah ada, tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sahur. Apakah sahur? Kalau sahur di checklist, kemudian puasa juga di checklist. Kemudian sholat. Sholat 5 waktu di sini ada 5 kolom ya. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian
Al-Qur'an, apakah baca Al-Qur'an atau tidak. Tarawih ya, tarawih apakah ada. Kemudian amal baik, apakah mengerjakan amal baik, nanti dibuatkan amal baiknya seperti bantu ibu merapikan kamar tidur, menyiapkan menu berbuka dan sebagainya ya. Ini sampai tanggal 30 ya, sama. Kemudian kita pindah juga ke topik harian ya, topik harian di sini kegiatan pembelajaran ya. Hari pertama kita bisa mengenalkan Ramadan, mengapa kita berpuasa, bisa dengan menceritakan mengenai puasa sebagai salah satu rukun Islam dan latihan untuk membangun kebiasaan baik. Kemudian ajarkan tata cara berpuasa dan apa saja yang membatalkan puasa. Kemudian di hari kedua, kita bisa ajarkan anak pentingnya niat. Pembelajaran ini bisa dengan storytelling, bisa dengan menonton video, ya, banyak cara, ya, atau bisa dengan membaca-baca buku yang khusus untuk anak-anak itu. Pentingnya niat, melalui pelafalan niat berpuasa, orang tua bisa menyisipkan pelajaran mengenai niat sebagai asas dari setiap amalan. Di hari ketiga, kita bisa mengajarkan anak Ramadan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa dengan storytelling, ceritakan puasa di masa Rasulullah yang penuh dengan suasana ibadah yang khusyuk, yang disertai dengan peningkatan ibadah dibanding hari-hari biasanya. Kemudian hari keempat, keutamaan makan sahur. Ya. Kemudian hari kelima, puasa dalam perjalanan. Ya. Ini temanya orang tua bisa memberitahu bagaimana hukum berpuasa dalam perjalanan. Ini topik harian yang isinya di Guidebook ini ya. Lanjut di hari keenam itu pentingnya makanan yang baik. Selain mengenalkan sunnah berbuka, orang tua atau guru juga bisa menjelaskan makanan yang baik dan sehat untuk sahur dan berbuka. Hari berikutnya, hari ketujuh, itu bisa memperkenalkan sholat tarawih. Sambil mengajak anak sholat tarawih, orang tua bisa menceritakan mengenai keutamaan sunnah ini. Di hari ke-8, kita bisa mengajarkan kisah Perang Badar. Sambil menceritakan sejarah heroik Perang Badar, orang tua atau guru bisa menanamkan kepada anak bahwa berpuasa tidak membuat kita lemah, melainkan semakin kuat dan produktif. Hari ke-9, kita mengambil tema 10 hari pertama bulan Ramadan. Hadis mengenai 10 hari pertama bulan Ramadan adalah rahmat. Orang tua dapat menyampaikan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hari ke-11 yaitu menahan amarah. Nah, ini isi dari Guide Book topik harian. Selain anak, orang tua juga atau guru juga akan menambahkan wawasannya sendiri atau menguatkan wawasannya sendiri tentang tema-tema yang ada di bulan Ramadan ini ya. Ini sudah disediakan sampai hari ke-30 ya. Hari ke-30 udah disediakan sampai hari ke-30. Kemudian catatan untuk topik harian ya, topik-topik harian ini hanya rekomendasi ya. Tapi jika Bapak Ibu guru atau ayah bunda punya materi lainnya ya tidak apa-apa untuk diganti. Ini hanya sebagai rekomendasi atau alat panduan saja ya. Kemudian berikutnya isi Guidebook ini adalah quality time. Kita bisa memilih aktivitas yang kita lakukan bersama peserta didik atau anak ya selama bulan Ramadan. Yang pertama itu bisa menyiapkan iftar di rumah. Iftar itu makanan berbuka puasa ya. Kedua bisa membuat celengan sedekah, membuat kref Ramadan, membuat iftar ke masjid, ya, memberi iftar ke masjid, membagi iftar ke tetangga. Kita bisa menonton kisah Nabi atau sahabat, mengajak sholat berjamaah, beriktikaf, olahraga, membuat kue lebaran, belanja keperluan Idul Fitri dan mendekorasi rumah untuk Idul Fitri ya. Ini beberapa contoh Ramadan Craft Activity ya.
Silahkan disebarkan Guidebook ini jika dirasa bermanfaat. Ya, konten ini disusun oleh Ragwan M. Al Idrus ya. Oke, rekan-rekan semuanya, sekali lagi bagi yang butuh Guidebook Ramadan ini untuk kegiatan di sekolah dan di rumah, bisa lihat di deskripsi untuk mendownloadnya. Dan saya juga minta tolong untuk membantu perkembangan channel ini dengan subscribe, like, dan komen. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.